Happy birthday, Happy Arvin. You. Halo, selamat datang di channel Movie Story. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Movie Story mendoakan teman-teman dan keluarga sehat selalu. Di video kali ini, Movie Story akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The Devil All the Time, dirilis pada tanggal 16 September 2020 di Netflix. Film ini diperankan oleh banyak bintang superhero, sebut saja Tom Holland, Robert Pattinson, Sebastian Stan, sampai diproduseri oleh Jake Gyllenhaal. Film ini diadaptasi dari novel yang berjudul sama, karya Donald Ray Pollock. Donald Ray Pollock juga berperan sebagai narator di film ini. Film bergenre thriller psikologis ini memiliki alur cerita maju mundur yang disutradarai oleh Antonio dan Paulo Campos bersaudara. Sebelum saya memulai menceritakan film ini, mohon bantuannya untuk di-subscribe, like, share, dan komen. Oke, langsung aja kita ke cerita filmnya. Film diawali dengan narasi yang menceritakan hubungan antara daerah Knockemstiff, Ohio dan Cold Creek, Virginia Barat. Lalu scene menunjukkan kalau keluarga Russell sudah 9 tahun tinggal di Knockemstiff. Tetapi tetangga di sana masih menganggap mereka seperti orang luar. Keluarga ini terdiri dari Willard Russell, Charlotte Russell, dan Alvin Russell. Keluarga Russell ini sangat patuh kepada Tuhan sampai Willard memasang salib di atas pohon tumbang di belakang rumah mereka. Willard pun mengajak anaknya Alvin untuk berdoa di depan salib itu. Saat Willard berdoa, pikirannya selalu melayang kembali ke Perang Pasifik Selatan, di mana 12 tahun lalu di Kepulauan Solomon, dia menemukan seseorang yang bernama Miller Jones disalib dengan mengerikan, yang ternyata masih hidup. Untuk mengakhiri penderitaannya, Willard pun menembak kepala Miller. Lalu scene pun kembali ke masa lalu di Ohio saat Willard masih muda dan berseragam tentara. Terlihat Willard memasuki restoran dan jatuh cinta dengan Charlotte. Tapi di sana Willard berpapasan dengan seseorang yang bernama Carl. Di sana Carl juga mendapat jodoh bernama Sandy. Siapa Carl dan Sandy ini? Nanti akan kita ketahui seberapa devilnya karakter ini. Lalu scene pun berpindah ke dalam mobil antara Willard dan pamannya yang bernama Iskar. Terlihat Willard memberikan hadiah kepada pamannya sebuah pistol yang diduga dipakai oleh Hitler untuk menembak kepalanya. Pamannya tidak percaya dengan cerita itu, tapi dengan senang hati diterima oleh pamannya. Lalu scene pun berganti malam hari, di mana Willard telah sampai ke rumahnya dan disambut oleh ibunya yang bernama Emma. Ibunya sangat taat beragama. Ketika makan malam, Willard pun bercerita kalau dia sedang jatuh cinta dengan pelayan restoran tadi. Tapi keesokan harinya, di gereja ibunya memperkenalkan seorang wanita bernama Helen, yang akan dijodohkan ibunya karena telah berjanji kepada Tuhan sebagai ganti Tuhan memulangkan Willard dengan selamat. Tapi Helen jatuh cinta dengan seorang pria bernama Roy, dan memutuskan menikahinya sore itu. Roy adalah sosok religius dan cenderung fanatik. Di perjalanan pulang, ibunya masih berharap kalau Willard memberi perhatian kepada Helen, karena dalam pikiran ibunya, khawatir hal buruk akan terjadi kalau tidak menepati janjinya dengan Tuhan. Scene pun berpindah, terlihat Willard pun mengunjungi restoran tempat wanita idamannya bekerja yaitu Charlotte, dan Charlotte pun tampak senang dengan kunjungan Willard. Scene pun berpindah maju. Nampak Willard dan Charlotte sudah memiliki anak yaitu Alvin dan menyewa sebuah rumah di Knockemstiff. Willard lalu berjalan ke halaman belakang rumah dan berdiri di atas pohon tumbang. Lalu Willard pun menulis surat kepada ibunya kalau dia baik-baik saja dan menabung untuk membeli rumah dan mengabarkan kalau Alvin sudah berumur 1 tahun. Lalu Tom pun membuat salib dari papan kayu yang sudah lepas dan memasangnya di atas pohon tumbang. Lalu scene pun berpindah ke rumah ibu Willard. Di sana dia sudah menerima surat dari Willard dan meminta bantuan Helen untuk membacakannya. Di sini terlihat kalau Helen pun sudah memiliki anak yang bernama Renora dari pernikahannya dengan Roy. Lalu setelah selesai membacakan suratnya, Helen pun menitipkan anaknya kepada Emma dan pergi bersama Roy. Lalu narator pun berkata kalau setelah itu Helen tidak pernah kembali dan mayatnya ditemukan terkubur dalam hutan 7 tahun kemudian. Karena film ini mempunyai alur maju mundur, nanti akan diceritakan apa yang terjadi kepada Helen. Lalu scene pun berganti maju ke tahun 1957, di mana Alvin Russell sudah berusia 9 tahun. 3 hari sebelumnya, Alvin pulang sekolah dengan mata lebam.
Lalu ayahnya bertanya, apakah mereka lebih besar darimu? Lalu ayahnya juga mengajarkan kalau mereka memulai lagi, ayahnya ingin Arvin menyelesaikan masalahnya. Lalu mereka pun berdoa di depan salib itu. Tak lama lewat 2 orang pemburu seperti ingin mengganggu mereka. Tapi ayahnya mengatakan kepada Arvin kalau ini waktu untuk Tuhan dan meminta dia untuk fokus. Scene pun berpindah ketika ayahnya ingin membeli bensin dan mengajak Arvin serta anjingnya untuk ikut bersamanya. Lalu ketika mengemudi, ayahnya melihat 2 orang pemburu tadi sedang bersantai. Ayahnya langsung turun dari mobil dan menghajar mereka habis-habisan. Setelah puas menghajar, ayahnya lalu kembali ke mobil dan mengajarkan kepada Arvin untuk memilih waktu yang tepat jika ingin membalas para pengganggu. Dan Will pun mengatakan kalau di luar sana banyak bajingan jahat. Dan Arvin akan mengingat hari ini sebagai hari terbaik bersama ayahnya. Lalu mereka pun pulang dan menemukan Charlotte terbaring di lantai. Setelah didiagnosa dokter, ternyata Charlotte mengidap penyakit kanker. Dan scene pun berlanjut di mana Willard mengatakan kepada Arvin bahwa dokter tidak akan dapat menolong Charlotte. Tapi Tuhan bisa, kata Willard. Jadi mereka berdoa seharian sampai malam, tapi tidak ada perubahan apapun. Lalu Willard pun berpikir, mungkin dengan sedikit pengorbanan, Tuhan akan mengabulkan doa mereka. Jadi Willard pun mengorbankan anjing kesayangan mereka dan menyalibnya. Arvin pun sangat sedih melihat apa yang dilakukan ayahnya. Keesokan harinya, Charlotte meninggal. Setelah pulang dari pemakaman, Arvin lalu pergi tidur dan terbangun di malam harinya. Dia lalu berjalan ke halaman belakang dan menemukan ayahnya telah tewas bunuh diri. Lalu scene berganti ke Sheriff Lee bersama seorang wanita yang sedang melicinkan alat tempur Sheriff Lee supaya tidak soak. Setelah selesai, Sheriff Lee mendapat panggilan radio untuk pergi mengecek ke rumah Willard. Betapa terkejutnya Sheriff Lee melihat jasad Willard, terlebih melihat bangkai anjing yang disalib, dan menanyakan kepada Arvin tentang apa semua hal ini. Arvin pun menjawab kalau itu adalah tiang doa. Lalu scene pun berganti mundur 7 tahun sebelumnya, di mana di sini Helen masih hidup dan terlihat Helen memanggil dan membawakan makanan kepada Roy yang sudah mengurung diri selama 2 minggu. Karena pipinya digigit laba-laba saat khotbah dan dia yakin Tuhan sedang mengujinya untuk melihat kesiapannya menghadapi hal lebih besar. Lalu tak lama Roy pun keluar dengan kegirangan dan berkata kalau dia telah mendengar Tuhan. Lalu scene berpindah ketika Helen selesai membacakan surat untuk Emma dan Helen pun pergi dengan Roy. Roy pun mengajak Helen berjalan-jalan di hutan dan Roy pun langsung menusuk leher Helen dengan obeng. Helen lalu terjatuh dan kehabisan darah. Roy hanya ingin membuktikan kalau dia sudah merasa diberikan kekuatan dan rahmat oleh Tuhan untuk membangkitkan orang mati. Roy terus memanggil dan berdoa tapi tidak berhasil. Roy pun akhirnya menguburkan Helen di sana dan pergi bersama sepupunya Theodore. Di tengah perjalanan, Roy meninggalkan Theodore yang tertidur dan mencoba untuk kembali ke Cold Creek untuk menemui Lenora anaknya dengan menumpang mobil Carl dan Sandy. Roy pun tertidur di perjalanan dan terbangun di hutan tepi danau. Di sana, Cole menawarkan Roy kebaikan untuk mengubur istrinya Sandy. Dan Cole hanya ingin mengambil beberapa foto. Tapi Roy menolak dan ditembak oleh Cole. Lalu Cole pun tetap memfoto Sandy dan Roy dengan telanjang. Di sini kita tahu kalau Cole dan Sandy mempunyai penyimpangan seksual dan psikopat. Ini adalah awal bagi Cole dan Sandy, dan Cole masih harus memikirkan detailnya. Dia sadar harus lebih selektif untuk memilih modelnya. Di sini posisi Cole ada penembak, Sandy sebagai umpan, dan korbannya disebut model. Scene pun berpindah ke Cold Creek tahun 1957. Terlihat Arvin yang sudah yatim piatu diantar ke rumah Emma neneknya untuk tinggal bersamanya. Di sana ada paman Iskell dan Lenora, anaknya Helen yang sudah besar, dan menjadi adik tiri Arvin. Lalu scene pun berganti maju ke tahun 1965. Di mana terlihat Lenora dan Emma merayakan ulang tahun Arvin. Di sini terlihat kalau Lenora dan Arvin sudah tumbuh dewasa. Arvin pun membuat permohonan dan meniup lilin. Setelah itu, Paman Iskell memberikan hadiah sebuah pistol pemberian ayah Arvin dulu dan diwariskan ke Arvin karena Paman Iskell merasa tidak membutuhkan pistol. Lalu scene pun berpindah ke sekolah di mana terlihat Lenora diganggu oleh 3 laki-laki yang juga satu sekolah dengannya. Narator juga menambahkan kalau Lenora memang sering menjadi korban bullying 3 anak laki-laki itu.
Lalu tak lama Arvin datang menolong Lenora. Tapi Arvin pun dihajar oleh mereka bertiga. Arvin sangat sayang kepada Lenora dan akan melakukan apapun untuk melindunginya. Setelah itu, Arvin menemani Lenora mengunjungi makam ibunya dan berdoa. Meski Arvin tak pernah berdoa, dia selalu setia mengantar dan menemani Lenora. Arvin pun berkata kepada Lenora kalau banyak bajingan jahat di luar sana seperti yang dikatakan ayahnya dulu. Dan Lenora pun mengatakan kalau Arvin selalu mengatakan itu sejak mereka bertemu. Lalu tak lama pendeta memanggil mereka dan berkata kalau dia akan pergi lama dan anak dari adiknya dari Tennessee yang baru lulus akan menggantikannya dan meminta Lenora memberitahu Emma untuk membawa hidangan untuk menyambutnya.